Anda kembali di CNN Indonesia Today. Di masa pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh terkontraksi atau minus hingga 2,1%. Indonesia bahkan masuk ke dalam lembah resesi bersama negara-negara lainnya ya, akibat dua kali pertumbuhan ekonomi kita ada di posisi di bawah 0% di tahun 2020 tahun lalu. Pemerintah telah menaikkan anggaran pemulihan ekonomi nasional hingga mencapai 619 triliun rupiah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi membaik di tengah program vaksinasi massal dan gelontoran stimulus ekonomi. 1 tahun COVID-19 ada di Indonesia, bagaimana gambaran ekonomi dan daya tahan kita menghadapi pandemi? Kami bahas dengan Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Tauhid. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Aldi, apa kabar? Kabar baik. Bang Tauhid, mungkin kita awali dengan melihat bagaimana tren pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 dan juga 2019 sebelum pandemi. Silakan ditampilkan teman-teman. Ini kita bisa lihat bersama-sama tahun 2019 tren pertumbuhan ekonomi kita adalah di angka 5%. Begitu, lalu kita masuk di Q1 2020, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama bahkan pada saat pandemi baru masuk di tanah air bulan Maret, ini langsung membuat pertumbuhan ekonomi kita terjun atau merosot ke 2,97%. Kemudian Q2, Q3 kita masuk ke resesi atau dua kali pelemahan ekonomi berturut-turut, terkontraksi hingga 3,49%. Kemudian Q4 penutupan tahun 2020 kita ada di minus 2,19%, masih melanjutkan penurunan tren kontraksi ekonomi atau pelemahan ekonomi, pertumbuhan di bawah 0%. Bang Tauhid, bagaimana catatan Anda dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini? Apakah pada saat vaksinasi massal sudah dilakukan saat ini kita bisa kembali ke ekonomi kita di saat pra-pandemi atau sebelum pandemi? Ya, saya kira kalau kita lihat amati perkembangan ya di tahun 2020, kalau kita lihat banyak sekali penurunan yang cukup signifikan pada sisi pengeluaran kita begitu, terutama konsumsi rumah tangga yang sampai hari ini masih minus ya, bahkan triwulan keempat kemarin minus 2,19 secara total ya, kurang lebih hampir minus 1,97 begitu. Artinya apa? Bahwa memang konsumsi sebagai daya dorong ekonomi masih belum membaik. Ini diakibatkan memang masih melemahnya daya beli. Nah, itu yang saya kira menjadi daya tangkap kita di tahun 2020. Dari sisi sektoral juga beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, kemudian transportasi, pergudangan, dan perdagangan juga belum menunjukkan sisi perbaikan yang signifikan, masih negatif gitu. Jadi itu yang terjadi di tahun 2020 saya kira, karena memang dari sisi karena COVID menyebabkan mobilitas penduduk kita terhambat, otomatis aktivitas ekonomi juga belum begitu menunjukkan perbaikan begitu. Kalau kita lihat sampai awal COVID sampai hari ini masih semua berada dalam normal di semua aktivitas kegiatan, baik di katakanlah tempat perdagangan retail rekreasi yang semula 50%, minus 50, sekarang masih minus 23%, tempat belanja kebutuhan sehari-hari yang biasa 30%, ya udah membaik menjadi minus 6,3, taman yang minus 50 menjadi minus 25, dan tempat transit juga masih tetap relatif rendah, minus 36,6%. Hanya di sekitar rumah saja yang relatif sudah normal. Jadi aktivitas ini menyebabkan ekonomi kita geraknya kurang membaik. Nah, bagaimana di 2021 ya, kalau lihat tren dan apa yang terjadi di kita mulai resesi awal ya di kuartal kedua dan berlanjut ke tiga, memang sudah ada perbaikan ya, tapi memang agak sedikit melambat. Kita tidak langsung kurva V, tapi agak sedikit kurva naiki. Jadi perbaikannya agak lambat dibandingkan katakanlah negara-negara lain seperti katakanlah Cina, Vietnam, dan India yang di triwulan 4 bahkan sudah positif begitu, dan 2021 jauh lebih tinggi. Nah, menariknya adalah kalau kita lihat vaksinasi sekarang berjalan, tetapi rupanya angka case kita juga menunjukkan penurunan. Mudah-mudahan ini sebagai angin segar memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, tinggal memang pengaruhnya ke ekonomi ini yang kita tunggu, karena kalau kita lihat sampai kemarin
di Januari dan katakanlah di bulan Oke. Februari ini masih relatif daya beli kita masih rendah. Ini mungkin bisa Begitu. kita Ini tampilkan ini Bang ditunjukkan Tauhid, oleh kita ada data inflasi inflasi tahunan kita yang kita. masih rendah begitu, Mas. Sehingga ini yang harus didorong untuk 2021 begitu. Ini kita juga memiliki data tren inflasi kita pada tahun 2020 sampai Februari 2021, inflasi tahunan masih di 1,38%. Artinya daya beli memang masih belum bisa mengangkat atau terangkat begitu ya, karena konsumsi Betul. yang berkurang. Tapi kalau kita melihat dari sisi Purchasing Manager Index atau PMI kita sini sudah mulai memperlihatkan ada aktivitas produksi yang mulai kembali produktif begitu. Apakah ini menjadi katalis juga positif bagi pertumbuhan ekonomi kita meskipun tadi Bang Tauhid katakan memang agak lambat? Ya, betul ya. PMI itu kan menunjukkan aktivitas ekonomi seluruh barang dan jasa dari sektor industri yang dibeli dengan dijual. Tapi kalau kita lihat itu tidak menunjukkan utilisasi industri sebenarnya begitu. Karena kalau kita lihat kemarin pada saat pandemi dia bisa 40, kemudian mulai bergerak naik 50, 60. Nah, utilisasi industri kita pada tahap optimal biasanya pada level 70 sampai 80%. Jadi belum pada kapasitas masih maksimum kita untuk manufaktur. Jadi masih memang sudah bergerak dari sisi PMI tapi belum pada utilitas yang normal ketika sebelum Covid berlaku. Nah, ini yang saya Oke. kira ini akan sejalan dengan peningkatan permintaan barang-barang industri kita di dalam negeri dan tentu saja ini terpengaruh oleh daya beli di pasar kita dalam negeri maupun daya beli di luar negeri terkait dengan permintaan ekspornya sendiri begitu, Mas. Oke, masih mengejar titik optimum kita PMI di 70%. Tapi kalau melihat bagaimana vaksinasi saat ini selalu menjadi katalis positif yang menggerakkan ekonomi begitu dianggap sebagai sentimen positif pergerakan pasar keuangan. Apa sebetulnya Bang Tauhid yang kira-kira akan menghambat lagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 ini sehingga tidak bisa berjalan secepat ekspektasi yang diinginkan oleh para pelaku ekonomi? Ya, selain tadi ya kita masih punya PR bahwa COVID ini masih menghantui kita ya. Saya kira memang yang agak berat adalah membangkitkan dua hal. Pertama membangkitkan konsumsi kita karena kalau kita lihat konsumsi ini kan terpengaruhi oleh jumlah penduduk kita. Kalau kita lihat data di tahun 2020 ini menyebabkan banyak sekali tantangan daya beli kita yang rendah karena jumlah pengangguran yang meningkat tajam. Bayangkan akibat COVID ada 29,12 juta orang terpengaruh, pengangguran baru sekitar 2,56 juta orang, kemudian yang bekerja dengan pengurangan jam bekerja ini yang paling banyak, 24,03 juta orang. Jadi ini menghambat daya beli kita untuk naik lebih cepat. Nah, inilah yang saya kira menjadi PR bersama terutama pemerintah untuk membantu bantuan sosial dan apalagi kalau kita lihat skemanya justru di tahun 2021 bantuan sosial itu lebih rendah begitu dibandingkan skema-skema lain. Kalau kita lihat justru kan itu yang harus didorong adalah membangkitkan demand atau permintaan. 2021 pelindungan sosial justru turun minus 28,6% atau yang semula 220,39 menjadi 157 triliun. Nah, ini yang saya kira PR di samping membenahi efektivitasnya. Nah, yang kedua saya kira memang soal vaksin. Nah, vaksin saya kira adalah tantangan terbesarnya bagaimana ini mempercepat distribusi dan pengadaan sendiri. Karena kalau kita lihat tantangannya adalah soal pengadaan ini meskipun kita punya uang, tetapi kalau dari negara pemberi vaksin ini terhambat dan karena semua dunia membutuhkan, saya kira ini tantangan terbesar. Ini yang menjadi menghantui kita untuk katakanlah kembali normal. Nah, ini karena kalau kita lihat dari sisi indeks penjualan, ada 3 komponen yang masih rendah bahkan di bawah 80%. Ya, ini untuk barang pariwisata, yang kedua barang lainnya, yang ketiga adalah di pakaian atau di kebutuhan pakaian. Jadi 3 ini yang menghambat konsumsi kita selama ini dibandingkan makanan, minuman, kendaraan dan sebagainya. Nah, saya kira PR-nya cukup berat di situ begitu.
Oke, baik. Satu lagi mungkin pertanyaan terakhir, Bang Tauhid, total alokasi dana pemulihan ekonomi nasional kita ini mencapai 619 triliun rupiah. Tadi kalau Bang Tauhid sempat menyinggung soal dana perlindungan sosial itu sebesar 150,96 triliun. Kemudian untuk pembangunan UMKM dan korporasi ini sekitar 150,06 triliun rupiah. Apakah apa catatan Indef sebetulnya untuk kemudian dana pemulihan ekonomi ini bisa seefektif mungkin digunakan oleh pemerintah dan juga sektor-sektor yang diberikan gelontoran stimulus agar bisa benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi kita ke arah tren positif lebih cepat? Ya, saya kira begini, kalau kita lihat daya dorong ya daripada PEN memang kalau kita lihat masih belum optimal karena seharusnya PEN bisa menambal konsumsi kita bisa positif di triwulan keempat, padahal sudah hampir 3 kuartal berturut-turut diberikan. Nah, yang harus diperbaiki adalah tentu saja kita melakukan verifikasi dan perbaikan data baru untuk sasaran-sasaran program PEN, baik untuk perlindungan sosial, UMKM, dan sebagainya. Harus ada perbedaan skema, perbedaan mekanisme yang saya kira perlu dilakukan begitu. Apakah besarannya, kemudian metode termasuk juga misalnya untuk UMKM, yang bansosnya saya kira harus dikurangi. Tetapi bagaimana ini bisa menjadi dana bergulir agar bisa recovery ini berjalan seiring dengan perbaikan kinerja UMKM sendiri. Kemudian yang juga penting adalah bagaimana untuk kesehatan ini menjadi lebih efektif lagi, terutama untuk proses tracking, kemudian testing dan sebagainya yang saya kira harus lebih masif dibandingkan tahun 2020, di samping tentunya soal vaksin itu sendiri. Dan terakhir saya kira yang penting adalah bagaimana memang besaran alokasi ini diterima pada level-level masyarakat atau insentif yang paling membutuhkan karena mereka yang menjadi daya dorong ekonomi lebih tinggi. Misalnya di otomotif ya saya menyinggung soal PPNBM itu kan menyasar kelompok menengah ke atas. Kalau kita lihat trennya adalah untuk penjualan mobil sebenarnya sudah mulai normal, tetapi penjualan motor kalau kita lihat data justru yang relatif dia bisa minus 200% turunnya. Nah, ini yang harusnya juga didongkrak, juga diberikan fasilitas pembebasan pajak untuk beberapa komponen seperti PPN maupun pajak daerah yang saya kira bisa membantu kelompok masyarakat bawah dan mereka bisa konsumsi jauh lebih baik begitu. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kita dorong di tahun 2021 agar ekonomi kita bisa bangkit. Satu lagi yang saya kira penting adalah di sektor keuangan dan perbankan, permasalahan kita adalah bagaimana menurunkan suku bunga kredit maupun suku bunga konsumsi yang saya kira meskipun BI sudah menurunkan sampai level 3,5% untuk BI 7-day BO rate, tapi kalau itu tidak diikuti dengan penurunan suku bunga pada level yang appropriate buat konsumen maupun pelaku usaha, saya kira agak sulit itu bisa nyambung dengan kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan oleh artinya masih banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh pemerintah. Harus berjalan begitu, terutama di sektor keuangan kita. Oke, Bang Tauhid, artinya memang masih banyak sekali PR yang harus dilakukan pemerintah untuk kemudian membangkitkan kembali berbagai sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk mengangkat daya beli semua kalangan, tidak hanya kalangan menengah atas, tapi juga kalangan menengah ke bawah begitu yang benar-benar terdampak karena pandemi ini. Terima kasih, Bang Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia pada 1 tahun pandemi COVID-19 ada di dalam negeri ini. Semoga benar-benar ekonomi kita tren positifnya bisa terus berlanjut di tahun 2021 ini. Terima kasih, Bang Tauhid.